Ya. 3 April 2023 diterbitkan tuh. Ini kisah nyata orang yang istiqomah berzikir. Kita harus yakin ini Allah menunjukkan kehebatan dari zikrullah. Makanya zikron kasiro, sebanyak-banyaknya, per detik, per menit. Kalau sudah per detik zikrullah, itu udah tingkatan waliullah itu. Kalau orang zikir istiqomah, itu kita diam, itu hatinya tergerak gitu, baca sendiri, dicoba praktekin. Kita sambil masak itu hatinya tuh zikir terus. Karena apa? Terbiasa terus zikrullah. Allah alam bisawab. Ini kisah nyata. Ada seorang pria, anak muda lah, remaja. Ceritanya mengamalkan sholawat, ya, membaca sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, ini kalau sudah diterbitkan di umum itu biasanya sumbernya valid, nggak main-main. Insya Allah benar. Jadi pria ini punya penyakit namanya penyakit anxiety disorder, atau bahasanya itu gangguan kecemasan. Itu hatinya itu nggak ada apa-apa tuh, cemas, gelisah, perasaan takut, cemas, gelisah. Ini memang penyakit ini ada. Makanya kalau belajar psikologi ini diakui bahwa dalam diri manusia itu akan senantiasa muncul rasa takut, cemas, gelisah, galau. Ya Bang Udin? Ngantuk Bang Udin? Jangan ngantuk. Jadi pria ini punya penyakit namanya penyakit anxiety disorder atau gangguan kecemasan, perasaan takut, cemas, gelisah yang sering kali muncul tanpa sebab. Nah, WHO itu mengkategorikan penyakit ini sebagai penyakit gangguan mental, bukan fisik, tapi psikis, mental. Makanya kalau sudah jiwanya yang kena, akut lah bahasanya, itu udah nggak sadar, udah ya gila itu nyerangnya itu di jiwa. Makanya tolong dijaga benar jiwanya itu. Ada fisik, ada jiwa di situ. Jaga dengan cara apa? Jangan sering melamun zikir. Karena biasanya itu awal muasalnya ya, jiwa itu kena banyak lamun masalahnya. Makanya orang kesurupan itu biasanya orangnya jiwanya kosong, ditambah lamun, bengong, itu cepat tuh dapatnya. Jiwa jangan sampai kosong. Makanya Allah perintahkan zikron kasiro, per menit, per detik kalau perlu, biar setan nggak masuk ke situ. Nah, WHO ini mengkategorikan penyakit tersebut sebagai penyakit gangguan mental. Ini disebutkan selama 2019 itu ada sekitar, saya mengutip saja, 301 juta orang hidup dalam gangguan mental ini. Cemas, takut, gelisah, itu tanpa sebab. Di mana 58 juta dari mereka adalah anak-anak dan remaja. Makanya remaja itu suruh aktif kegiatan, jangan sampai di rumah bengong. Pokoknya jiwa itu jangan sampai kosong.
Apalagi yang doyan mengong, waduh cepat kenanya itu, kesurupan lah, macam-macam. Iblis tuh, setan itu akan masuk, jin itu akan masuk kalau jiwanya kosong, lamun. Jenis gangguan mental ini itu ditandai dengan ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan sehingga mempengaruhi perilaku. Lantas bagaimana? Ini cerita ini. Seorang pria ini, dia penyakit lah, namanya penyakit mental ya, gangguan mental. Dikisahkan bahwa ini pernah dilansir dalam artikel Tribun Medan, pernah diterbitkan juga. Si pria ini pakai terapinya Pak Zikrullah, di samping terapi psikologi. Ini memang harus psikologi juga. Kalau orang sudah gangguan mental itu harus dua usaha, ke psikolog dan Allah, zikrullah. Ia mengaku itu rutin mengucapkan sholawat Jibril. Bacanya Bu, sholawat Jibril. Oh, apal nggak sholawat Jibril? Ini pria ini rutin istiqomah membaca sholawatnya namanya sholawat Jibril. Ketika dia masa pemulihan dari cemas dan penyakit itu dia rutin terus, nggak putus-putus baca sholawat. Ini kehebatan sholat luar biasa ini. Ini kisah nyata ini. Terkadang kita punya teori banyak, tapi prakteknya yang kurang. Coba kalau punya teori, sholawat itu bisa menyembuhkan penyakit gangguan mental, praktekin gitu loh. Jangan disimpan teorinya. Ini kisah nyata. Artinya apa? Allah sudah menunjukkan pada seseorang ketika dia sholawat Jibril istiqomah, dapat tuh Allah kasih tuh tunjukkan. Ia mengaku pria ini rutin. Nah, setelah dia berzikir ya, sholawat, kata dia nih ceritanya si pria ini, sebelum baca sholawat baca zikir yang lain. Contoh, kita mau baca Asmaul Husna, baca apa dulu Bu? Istighfar, Astaghfirullah, itu muqaddimah, jangan langsung. Kita kalau mau ngamalkan amalan, jangan langsung ke amalannya, muqaddimah lah bahasanya. Coba yang sekarang kita baca tadi, sebelum baca Asmaul Husna, istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Berapa kali Bu? 5. Habis itu syahadat. Khawatir kita ada ucapan yang kita nggak sadar, syirik. Orang kalau sudah syirik, musyrik, percuma dah ibadah, ditolak sama Allah. Kadang kita khawatir kita nggak sadar ucapan kita salah, ternyata musyrik kepada Allah. Makanya baca syahadat tuh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Habis itu apa Bu? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Dilanjut dengan ta'awuz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biar niatnya ikhlas, lurus, nggak diganggu sama setan. Setan kadang kalau ganggu tuh udah niatnya gini aja, biar ini, jadi nggak lurus, nggak murni, nggak ikhlas. Bacalah a'udzu billahi minasy
syaitonir rajim. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Ini pengakuan pria ini sebelum membaca sholawat, ya berzikir dulu tuh tadi tuh, muqaddimah lah, wajib paham lah. Kita mau pinjam duit ke orang, ya jangan langsung, pasti ditolak ya. Muqaddimah dulu lah, ceritalah, kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini si pria ini membaca sholawat pengakuan dia setiap waktu, kadang saat berbaring, berdiri, duduk, kan perintah Allah itu ya Bang Adin. Zikir kepada Allah sambil berbaring, duduk, berdiri. Ini pria ini mempraktekkan itu. Dia cerita, saya lakukan sholawat ini kadang sambil berbaring gitu kan, berdiri, kadang duduk, dimanapun saya berada tetap bersolawat, baca solawat. Solawatnya apa tadi Bu? Solawat Jibril. Ini kisah nyata. Seiring berjalannya waktu, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pria ini mampu keluar dari anxiety tadi, gangguan mental, tanpa bantuan obat-obatan. Mantap Bang Udin. Ya sana di ke atas. Wah baik. Tanpa bantuan obat-obatan. Ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sensasi, oh apa sensasi? Bayangan, khawatir nanti, takut lagi, cemas lagi, ada. Tapi penyakit yang tadi sudah mulai hilang itu. Tapi kekhawatiran muncul, itu sensasi namanya. Nanti muncul lagi nih. Itu masih ada katanya. Lantas dia ceritalah, di saat masih belum sembuh total dari gangguan mental itu, rasa cemas, takut, gelisah tanpa sebab, ia tetap membaca sholawat dari 30 menit sampai 1 jam. Berapa kali dia baca? 1000 kali. Coba perhatikan dulu ya. Ini kisah nyata. Yakinlah kalau sholawat itu beda itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allah saja, para malaikat bersolawat, kita enggak. Artinya apa? Luar biasa itu ketika orang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini dibaca 1000 kali satu hari. Canggung nggak Bu? Praktekkan. Kadang teori punya, prakteknya yang kurang. Apa bacaannya? Dia ceritalah bacaannya. Adapun bacaan sholawat Jibril yang menjadi pedoman pria tersebut adalah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca bareng-bareng itu ya. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal Bu? Jangan sallallahu ala Muhammad saja, terusin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak sallallahu Muhammad? Kurang sempurna, kan salamnya nggak ada, baru sholawatnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini praktekan, ini kisah nyata. Coba ke orang pria itu dengan izin Allah, wasilah sholawat Jibril ini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa sembuh rasa cemas, gelisah, takut. Kenapa? Kan jelas ayat Allah, Allah sudah jamin, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang muncul takut, gelisah, cemas, itu sumbernya, muaranya itu dari hati, kolbunya. Kalau kolbunya disiram terus dengan zikrullah, ini jaminan Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bagaimana supaya berpengaruh? Bacaannya yang banyak, terus dihayati, digetarkan ke hati. Jangan ngambang, mulutnya baca, hatinya jalan-jalan. Itu nggak masuk namanya. Gimana mau dapat tuh ala bizikrillah tatmainnul qulub? Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berzikir kepada Allah, baik bacaan sholawat atau tasbih dan lain sebagainya, Allah jamin itu tatmainnul qulub. Coba tanya sama orang yang istiqomah zikir, apa yang dia rasakan? Tenang biasanya itu. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semua, keturunan kita disediakan Allah ahli zikir, ya, gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma rabbana ya Allah, inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka ya Allah, adyanana wa anfusana wa amwalana ya Allah, wa ahlana wa kullu syai'in 'indak. Allahumma rabbana ya Allah, rabbana as'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa ayadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa dhi hasadin wa min syarri kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ya Allah, jammilna bil afiyati was salam waqina bit taqwa wal istiqamah ya Allah, waqina bit taqwa wal istiqamah, khususan jemaah musola al-musyarafah ya Allah yang istiqomah zikir pagi asmaul husna nariyahan ya Allah, baca sholawat. Berikan, jadikan keluarganya ya Allah keluarga yang zuriyatnya saleh dan salehah. Wa izna yuzi wa